Pembangkit nuklir Cina bocor timbulkan ancaman batang reaktor rusak. Laporan awal kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan, Cina mengecilkan potensi bahaya dengan pihak berwenang mengatakan tidak ada kebocoran di fasilitas dan insiden itu tidak menaikkan tingkat radiasi yang diizinkan di dekat pembangkit. Tetapi para pejabat Cina sekarang telah mengakui bahwa beberapa batang bahan bakar nuklir reaktor rusak dan gas radioaktif menumpuk di dalam salah satu reaktornya. Perusahaan energi nuklir Prancis Framatome, anak perusahaan EDF, membantu mengoperasikan dan bersama-sama memiliki fasilitas tersebut. CNN melaporkan sebuah surat dari perusahaan yang meminta bantuan dari Departemen Energi Amerika Serikat memperingatkan bahwa penumpukan radiasi menghadirkan ancaman radiologis yang akan segera terjadi. Situasinya merupakan ancaman radiologi yang akan segera terjadi di lokasi dan publik, dan Framatome segera meminta izin untuk mentransfer data teknis dan bantuan yang mungkin diperlukan untuk mengembalikan pabrik ke operasi normal, bunyi surat itu. Radioaktivitas telah terdeteksi dalam cairan pendingin di sekitar batang bahan bakar di area tertutup pabrik sekitar 80 mil sebelah barat Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, bersikeras kepada wartawan bahwa tidak ada yang abnormal terdeteksi pada tingkat radiasi di sekitar pabrik. Sumber-sumber resmi mengatakan bahwa sekitar 5 batang bahan bakar rusak, tetapi pabrik tersebut ditentukan untuk dapat beroperasi dengan aman dengan kerusakan hingga 1/4 dari 60.000 batang bahan bakarnya. Kehadiran gas mulia tertentu di sirkuit utama adalah fenomena yang diketahui, dipelajari dan diatur dalam prosedur operasi reaktor, ungkap pernyataan EDF. Terlepas dari surat yang mengkhawatirkan kepada pemerintah Amerika Serikat, seorang juru bicara EDF yang meminta untuk tidak disebutkan namanya bersikeras bahwa masalahnya sudah terkendali. Kami tidak berada dalam skenario kecelakaan dengan inti yang meleleh. Kami tidak berbicara tentang kontaminasi, kami berbicara tentang emisi yang dikendalikan. Namun sebuah laporan di The New York Times terdengar sebagai peringatan para ahli yang mengatakan bahwa penumpukan gas radioaktif semacam ini seringkali disebabkan oleh desain, manufaktur, atau manajemen yang buruk. Pihak Framatome diketahui telah menghubungi pemerintah Amerika Serikat untuk meminta bantuan, sementara Cina dengan teguh menyatakan bahwa tidak ada masalah adalah hal yang sangat tidak biasa. Saat ini sumber Gedung Putih mengatakan fasilitas itu belum berada pada tingkat krisis, tetapi dengan pabrik yang terletak di Provinsi Guangdong yang berpenduduk padat, kebocoran gas radiasi yang signifikan dapat menghadirkan krisis kesehatan masyarakat yang besar. Pembangkit yang dibuka pada tahun 2018 lalu ini menggunakan desain reaktor yang sama dengan pembangkit Hinkley Point C yang telah lama tertunda di Somerset, dan EDF sedang bernegosiasi dengan pemerintah untuk membangun pembangkit nuklir lebih lanjut di Suffolk. Hotel di Cina tiba-tiba runtuh, 8 tamu tewas dan 9 masih hilang. Sedikitnya 8 orang tewas dan 9 orang hilang setelah sebuah hotel di kota Zhuzhou, wilayah Cina bagian timur, ambruk. Pihak berwenang Cina menyadur Channel News Asia Selasa mengatakan bahwa hotel CJ Kaiyuan runtuh pada Senin sore waktu setempat. Pemerintah kota Zhuzhou mengungkapkan jika kebanyakan korban tewas dan hilang dalam insiden tersebut adalah tamu hotel. Sebanyak 23 orang masih terjebak dan 6 telah diselamatkan sejauh ini. Lebih dari 600 pasukan termasuk tim penyelamat gempa dan 120 kendaraan dikerahkan untuk melakukan operasi penyelamatan. Tim penyelamatan juga menerjunkan anjing pelacak untuk mencari korban yang kemungkinan masih ada di hotel tersebut. Hingga kini masih belum diketahui penyebab terjadinya keruntuhan hotel tersebut. Hotel CJ Kaiyuan dibuka pada tahun 2018 dan memiliki 54 kamar tamu menurut keterangan di situs perjalanan Strip. Sebuah foto dari tempat kejadian menunjukkan tim penyelamatan berseragam
berseragam oranye sedang melakukan operasi di atas puing-puing hotel. Suzhou, sebuah kota berpenduduk lebih dari 12 juta orang, adalah tujuan populer bagi wisatawan. Kota tersebut menyuguhkan wisata kanal dan taman yang berusia berabad-abad. Kasus bangunan runtuh tidak jarang terjadi di Cina, seringkali karena standar konstruksi yang lemah atau dana yang dikorupsi. Sebuah hotel karantina COVID-19 di kota Guangzhou runtuh dan menewaskan 29 orang. Pihak berwenang kemudian menemukan ada 3 lantai yang dibangun secara ilegal. Kemudian, sebuah gedung pencakar langit SEG Plaza dievakuasi oleh pihak berwenang setelah bergetar beberapa kali. Dianggap menentang kehendak Tuhan, berikut 4 ciptaan Cina yang tidak wajar. Apa saja? Cina merupakan negara dengan populasi serta penyebaran penduduk terbesar di dunia saat ini. Selain itu, Cina juga terkenal dengan teknologi buatan serta ciptaannya yang sering kali mengejutkan dunia. Saking canggih dan modernnya teknologi di Cina, negara tersebut tidak tanggung-tanggung. Mereka berani menciptakan hal-hal yang dianggap menentang kehendak Tuhan. Lalu ciptaan apa saja yang berhasil dibuat oleh Cina? Dilansir Galam Media dari saluran YouTube Islam populer, berikut ini ciptaan Cina yang dianggap tidak wajar. 1. Bendungan terbesar di dunia. Di negara Cina terdapat satu bendungan yang sangat besar, bahkan hal itu sudah diakui dunia. Bendungan itu bernama Tiga Ngarai, terletak di Sungai Yangtze, Cina. Tiga Ngarai juga berarti 3 jurang, di mana bendungan ini dialiri Sungai Yangtze. Faktanya, Sungai Yangtze merupakan sungai terbesar ketiga di dunia. Tujuan utama bendungan itu dibuat adalah untuk mengatasi banjir tahunan yang terjadi di daerah setempat. Bahkan bendungan ini sampai menghabiskan total biaya sebesar 27,2 miliar dolar. 2. Cloning monyet. Riset bertahun-tahun yang dilakukan oleh para ilmuwan Cina kini menjadi perdebatan karena mereka melakukan eksperimen dengan melakukan cloning pada seekor monyet. Inovasi ini membuat beberapa orang takjub dibuatnya, namun juga tidak sedikit yang merasa risau. Bagaimana tidak, proses dari eksperimen tersebut membuat hewan-hewan akan menjadi cacat dan 96% dari hewan tersebut akan mengalami kematian dini setelah 6 bulan masa percobaan. Kini mereka berhasil melakukan cloning tersebut dan menghasilkan 2 monyet bernama Hua Hua dan Zong Zong. Lalu mengapa mereka memilih monyet sebagai bahan cloningan? Apakah karena sama DNA-nya dengan manusia? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar di masyarakat.